aku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Kasih setiamu besar untuk kami. Kami yakin Tuhan Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Hidup kami tersembunyi di hadapan-Mu, dalam naungan kepak sayap-Mu. Kami berserah Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Oh haleluya. Yararama sikirarama, yararama sakararama. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau menjagaku, Engkau melindungiku. Kasih setiamu besar untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mari memuji Dia, mari menyembah Dia. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Lord, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Baik di rambutku tak
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami bisa bertemu secara virtual untuk kami merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pendengar pemirsa yang melihat tayangan ini. Mereka diberkati, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang beban berat, banyak masalah Engkau beri jalan keluar dan Engkau beri kelegaan. Kami percaya anugerah-Mu besar dan Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan. Dan biarlah Tuhan firman boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama bertemu ya, sekalipun tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kita melalui virtual ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama. Saudara, pujian tadi sungguh merupakan penyataan iman dari kita semua ya, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, apapun keberadaan kita, apapun yang sedang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita langsung saja di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23 dan 24. Ya, firman Tuhan demikian, saudaraku ya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ada banyak hal ya, orang mau mendapatkan mujizat, mau mendapatkan pertolongan Tuhan, tetapi dia tidak sepenuhnya percaya. Dia tidak memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, sehingga saudara, apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya itu, saudaraku, tidak mewakili iman percayanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus ya, mari kita berlanjut terus belajar tentang hal ini. Jangan sampai karena kondisi kita, keberadaan yang terjadi sekeliling kita membuat iman kita menjadi lemah. Kita harus tetap kuat dan kita harus tetap percaya ya. Kita harus tetap beriman dan teguh ya. Menyambung firman Tuhan pada minggu yang lalu yang berjudul iman yang teguh, sekarang saya akan sharing firman Tuhan dengan judul telinga iman. Saudara, orang tua ini sudah mendengar banyak mujizat yang dilakukan Tuhan, mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat yang lainnya ya. Tetapi ya, dia datang kepada Tuhan hanya dengan pengharapan seadanya. Saudara, kita harus berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Apa yang kita dengar itu kita percayai, dan kita tidak perlu lagi memikirkan apakah itu masuk logika atau tidak, logis atau tidak, atau itu keluar dari kebiasaan ya, out of the box ya. Tetapi saudaraku, kita harus percaya firman Tuhan itu apa adanya, dan firman Tuhan itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus ya, berbicara tentang iman, kita tidak bisa lepas dari Bapak Abraham, karena Bapak Abraham ini Bapak orang beriman. Kita semua mengakui bahwa Abraham ya dipanggil Tuhan, waktu itu namanya Abram, dan Abraham taat ya, mentaati firman Tuhan sepenuh hati. Apa yang dia dengar itu yang dia lakukan. Saudara, di sini kita melihat bahwa ada syarat-syarat yang harus kita lakukan agar Tuhan itu berkarya di dalam kita ya, bekerja di dalam kita, dan kita menerima kemuliaannya, mujizatnya, pertolongannya, kasihnya ya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita melihat saudaraku di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3 ya. Kitab Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai 3, ayat 1 dan 3 dulu, dikatakan bahwa jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita, ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci,
Lalu percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Abraham? Dia mempercayai janji Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Itulah kebenaran oleh karena iman. Kebenaran karena dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan. Apa yang didengar oleh Bapak Abraham, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya waktu itu namanya belum Abraham, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan tidak pernah menunjukkan atau menyebutkan sebuah negeri, tapi negeri itu akan ditunjukkan ya selama dalam perjalanan Abraham percaya atau melakukan kehendak Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, kita lihat bahwa Bapak Abraham keadaannya baik-baik saja. Bapak Abraham tidak punya masalah dalam kehidupannya. Mungkin dia ada dalam zona yang nyaman. Dia dan keluarganya dalam keadaan tidak ada masalah. Tetapi tiba-tiba Tuhan berfirman, keluar kamu dari negerimu dan keluar dari sanak saudaramu dan dari keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi Tuhan tidak pernah menunjuk negeri mana itu. Tapi ketika Abraham bertindak dengan iman, Tuhan menunjukkan negeri itu adalah negeri Kanaan, ya tanah Kanaan di mana Abraham tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara, jadi untuk Tuhan bisa berkarya, kita harus menaati firman Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku ya. Abraham memiliki telinga iman. Apa yang didengar itu dia percaya sepenuh hati. Dia nggak mikir, apakah aku nanti akan diberkati di sana? Apakah benar firman Tuhan ia bisa dipercaya atau aku nanti di sana bagaimana? Dia hanya taat saja. Dia melakukan apa yang dia dengar. Saudara, milikilah telinga iman seperti iman Abraham, maka saudara akan melihat bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di dalam diri kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal ya, banyak peraturan ya, secara logis, secara kebiasaan, tetapi mari kita belajar untuk mengimani apa yang kita dengar. Milikilah telinga yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang kedua ya, percaya bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 1 dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bahwa Abraham menemukan dua hal. Ya, apa dua hal itu? Yaitu yang pertama adalah kebenaran oleh hukum dan kebenaran oleh iman. Kebenaran oleh hukum didasarkan pada kitab-kitab, pada tulisan-tulisan, pada kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan yang logis. Tetapi kebenaran oleh iman ya adalah kebenaran yang didengar oleh Tuhan, didengar dari Tuhan dan kita percaya. Itulah kebenaran oleh iman. Saudara, dan Abraham memilih untuk dibenarkan oleh sebab imannya, oleh percayanya. Dia percaya sepenuhnya kepada setiap perkataan firman Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan janjinya dalam kehidupannya. Kebenaran oleh iman adalah kita berani bertindak sesuai yang kita dengar dari Tuhan. Jadi saudaraku, untuk kita menemukan jalan kebenaran yang penuh berkat dari tempat yang maha tinggi adalah kita harus ya mengerti otoritas dari firman yang hidup. Firman itu, saudaraku, kalau kita hidupi, kita percayai, kita lakukan, dia akan menghidupi kita kembali. Demikian Abraham, saudaraku. Dia menghidupi firman, dia dengar-dengaran, dia taat, dia lakukan apa yang Tuhan mau, maka dia hidup oleh firman itu, oleh setiap perkataan Allah. Nah, sudah jelas bahwa ya manusia bukan lagi hidup oleh roti saja, tetapi manusia akan hidup oleh setiap apa yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu saudara, kita tanamkan dalam hati bahwa kehidupan kita ini bukan hanya dari hal-hal jasmani dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, tetapi dengan firman Tuhan kita akan hidup di dalamnya. Kita lihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 23, jika kamu percaya, ya, dia sedang berkata kepada bapak orang yang sakit, anaknya sakit bisu karena dirasuk setan. Ya, engkau berkata bahwa jika engkau dapat, bagi orang percaya tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka iman itu kita pertaruhkan. Dan kita lihat, saudaraku,
Kejadian pasal yang ke-15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Tuhan memperhitungkan apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu sebagai kebenaran. Dan saudara tahu bahwa kita manusia diselamatkan oleh sebab iman. Ya saudaraku, kita manusia ini saudaraku penuh banyak kesalahan, banyak kelemahan. Ya bahkan Tuhan firman Tuhan katakan manusia itu seperti rumput dan semaraknya seperti bunga-bunga rumput. Ya, bahkan Tuhan juga berkata bahwa manusia, ya sebagai manusia di dalamnya Paulus berkata tidak ada sesuatu yang baik. Tapi ketika kita mau mempercayai firman Tuhan, sesuatu sedang terjadi di dalam alam roh kita, dan itu akan nyata kepada alam nyata di dalam kehidupan kita. Maka di dalam alam roh, saudaraku, itulah iman yang bekerja. Kita belum menerima, kita belum lihat buktinya, tapi kita menerima bahwa itu sudah menjadi milik kita. Itulah iman. Maka kalau saudara memiliki telinga iman, apa yang setiap diucapkan oleh firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, maka saudara akan mengalami Tuhan, mengalami mujizatnya, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, kita lihat, saudaraku, Roma pasal 4 ayat 6 dan 8. Roma pasal 4 ayat 6 dan 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jelas bahwa di sini iman itu bukan berdasarkan apa yang diperbuatnya, ya cara dia menghapus dosa, tidak, tetapi oleh karena dia mempercayakan sebenarnya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus ya itu adalah kepenuhan daripada Allah yang maha tinggi yang berdiam di dalam daging yang berdosa. Saudaraku, kalau kita percaya akan keilahian Kristus, kita percaya bahwa Yesus mati tergantung di kayu salib, ya dia mencucurkan darahnya demi tebusan dosa-dosa kita, maka kita diselamatkan. Saudaraku, apakah sesederhana itu? Ya, tetapi bukan murahan. Tuhan mengorbankan ya nyawanya, jiwanya, rela menderita di salib, ya menderita di kayu salib hanya untuk satu. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan kata percaya ini saudaraku, itulah iman. Daud berkata berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, yang diampuni dosa-dosanya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya, hanya karena dia datang kepada Tuhan Yesus yang disalib dan dia mendapat pengampunan. Bukan karena dia harus banyak berbuat baik, hanya melakukan yang salah dan kesalehan yang dilakukan oleh dasar kekuatan manusia, tetapi kita hanya bersandar pada kasih karunia Tuhan, maka Daud diampuni segala dosa-dosanya. Dan Allah memiliki hasil karya yang sempurna bagi kita apabila kita memiliki telinga iman. Jika kita memiliki telinga iman dan kita mendengar suara Tuhan, kita akan menjadi surat Kristus yang tertulis. Mengapa? Karena saudaraku, kita mengimani sesuatu dan itu dilihat dari cara karakter hidup kita oleh orang lain. Orang lain bisa berkata bahwa saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita adalah anak-anak Abraham. Karena kita beriman, kita berada di dalam Kristus, kita mempercayai sesuatu yang didengar dari Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak melihat, walaupun kita belum merasakan, tapi kita sudah percaya. Nah saudara, kita lihat bahwa di dalam Korintus pasal yang ketiga ayat 2 dan 3, saudaraku, di situ bahwa Abraham memiliki kesaksian sebagai pengikut Tuhan, sebagai imam, raja, dan utusan Tuhan, nabi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita lihat bahwa Abraham pernah disebut raja sebagai utusan Tuhan, Tuhan beserta dengan Abraham. Kenapa? Bahkan Abraham disebut sahabat Allah ya di dalam dunia ini, saudaraku ya. Nah saudara, kita lihat kenapa orang bisa melihat ya Tuanku, ya raja-raja sekitar Abraham memanggil Tuanku adalah raja. Kenapa saudaraku? Karena mereka melihat Allah ada di dalam Abraham melalui imannya. Nah saudara, kita lihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai 29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus Kristus sebagai manusia, dia adalah utusan, dia nabi ya.
dia juga imam dan dia juga raja. Raja yang akan datang untuk menjadi raja segala raja. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehendak Allah bagi kita adalah agar kita percaya kepadanya. Apakah saudara sekarang ini percaya ketika saudara berhadapan dengan masalah, banyak penyakit, ya ekonomi, ya masalah keluarga, masalah apapun, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Saudara, dari tempat yang sederhana ini saya mau katakan saudaraku bahwa milikilah telinga iman. Dengarlah apa yang Tuhan mau, dengarlah apa yang Tuhan kehendaki, dan lakukan itu. Maka saudara akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saudara akan mengalami mujizat dan penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hal yang berikutnya saudara yang dikasihi, yang ketiga, mintalah Yesus berdiam di dalam kita, ya, oleh iman. Ini juga yang ditemukan oleh Bapak Abraham. Itulah sebabnya ia menjadi surat Kristus yang tertulis tadi, ditemukan oleh dia. Di dalam Roma pasal 4 ayat 16, di situ dikatakan karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Abraham adalah bapa orang beriman. Karena apa? Walaupun dia tidak memiliki kitab-kitab, walaupun dia tidak baca buku-buku secara kelihatan, tetapi apa yang didengar itu tertulis di dalam roh hati kita. Ya, seperti firman Tuhan bahwa kamu surat Kristus yang tertulis. Tuhan menulis hukum yang bukan didasarkan pada buku, bukan huruf-huruf, tetapi di dalam roh hati, roh daging kita. Sehingga kita mengalami Tuhan di dalam roh, ya, di dalam roh kita. Nah, mari kita lihat saudaraku beberapa hal, saudaraku, ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, ketika seseorang, ya, percaya kepada Yesus, dia menciptakan yang baru. Kelemahan-kelemahan yang dulu kita bawa, yang kita waris dari nenek moyang itu, sekarang kita hidup dalam hidup yang baru. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus, aliran-aliran Roh Kudus itu memperbarui kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin diperbarui oleh firman Tuhan. Kita lihat karena Kristus adalah ya dan amin atas semua janji Tuhan, maka setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan akan digenapi di dalam Kristus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Jadi saudaraku, janji-janji Tuhan itu begitu banyak, tetapi kalau saudara beriman di dalam Kristus, saudara menjadi orang yang hidup seperti Kristus, ya, surat Kristus yang tertulis, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan, karena di dalam Kristus janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Haleluya, haleluya. Ya, saudara, kita menerima kehidupan Allah dalam Kristus di dalam kita oleh iman. Baik pria maupun wanita, semuanya kita akan mengalami itu. Saudara, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu kita sudah dituntut oleh Roh Kudus, ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas, oleh Roh Kudus kita percaya, kita beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Ya, dosa-dosa kita sudah diampuni. Karena apa? Roh Kudus bersaksi di dalam roh kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita lihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bahwa Roh Kudus yang menggerakkan kita, ya, Roh Kudus itulah embun surgawi, ya, embun surgawi, seperti dalam Mazmur 133 ayat 3, ya, di mana embun surgawi dari Gunung Hermon mengalir ke Gunung Sion. Kita lihat saudaraku satu ayat bahwa Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran yaitu Injil, keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai. Jadi kita tahu bahwa ketika Roh Kudus masih berbicara dan kita memiliki telinga iman, di situ kita tahu bahwa kita sudah terdaftar, nama kita di buku kehidupan. Kita sebagai warga kerajaan surga
Kalau kita mati, jaminannya bahwa kita akan punya rumah di surga. Mengapa? Karena Roh Kudus yang menjadi menteri. Saudara, surat wasiat, surat-surat lainnya, surat-surat berharga tidak akan berlaku tanpa ada menteri. Demikian juga saudara boleh mengaku, saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam diri saudara, saudara tidak memiliki menteri apapun. Maka saudaraku, jangan salahkan Tuhan kalau pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Saudara, kita melihat beberapa ayat lagi. Kita menerima kuasa untuk mendengarkan suara firman-Nya, mewarisi karakter Tuhan dan melawan kuasa iblis dengan iman percaya kita. Kita menerima manifestasi Allah dalam kita, itulah sunat Kristus. Saudaraku jadi melalui Roh Kudus itu kita mengalami yang namanya sunat Kristus. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, Filipi pasal 3 ayat 3 dikatakan begini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal Dia. Jadi kita beribadah oleh Roh. Kita menyembah di dalam Roh. Kita kadang menyembah dalam pengurapan Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan liturgi, aturan-aturan yang sudah ada, tapi kita kadang-kadang dibawa kepada dimensi Roh Kudus. Kita menyembah, memuji kepada Tuhan. Dan saudara, mari kita melihat saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, kalau apapun yang terjadi, kalau kita ada di dalam Tuhan, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, lebih daripada pemenang. Kalau saudara memiliki telinga iman, saudara percaya, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, undang Tuhan Yesus, bukan undang, minta Tuhan Yesus diam dalam diri kita sebagai Raja, maka Roh Kudus memahkotai Yesus yang tinggal di dalam kita, maka kehidupan yang lama harus keluar. Maka sudah jadi ciptaan baru. Aliran Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Saudara akan berjalan dalam embun surgawinya Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga saudara lebih daripada pemenang. Saudara, kita lihat saudaraku satu ayat berikutnya di dalam Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi saudaraku, Abraham semakin jauh semakin lama menantikan janji Tuhan, imannya tidak lemah tidak bimbang, tetapi dia penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah telinga iman. Bahwa tidak akan ada yang menggoyahkan orang yang beriman. Kita harus tetap teguh, kita terus memiliki telinga iman mendengarkan suara Tuhan, bahwa firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara, maka kita berpikir seperti Abraham bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, demikianlah Allah akan dimuliakan di dalam kita dan kita di dalam Dia. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara undang Tuhan Yesus, saudara minta Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, maka kita akan memuliakan Tuhan dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ada haleluya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus Mari tetaplah semangat tetap tersenyum, tetap berkata-kata yang baik, tetap mengharapkan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Milikilah telinga iman, telinga yang dengar-dengaran dan menaati Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat kuasa Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa sebelum saya menutup dalam program ini. Bila kasih karena Tuhan Yesus boleh menyertai kita semua. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap orang yang melihat tayangan ini, melihat program ini, biarlah mereka diberkati dari tempat sederhana ini. Tuhan, kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja buat setiap yang mendengar, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus oleh pilih-pilih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa setiap orang yang mengalami
kesulitan, mengalami persoalan, saat ini dibukakan jalan, dibukakan pintu berkat, bahkan diselamatkan. Tuhan Yesus melindungi setiap keluarga, setiap orang yang melihat tayangan ini. Tuhan memberkati ketika mereka mengambil firman Tuhan, mereka beriman di dalam Yesus, maka berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersurat berdoa, berkat kasih karunia Tuhan Kristus, kasih Bapa Surgawi biarlah terus melindungi, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.